Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama kami dalam program podcast Suara Dakwah IPARI, Kementerian Agama Kabupaten Sidoarjo, berkhidmat untuk umat. Pemirsa yang berbahagia, pada kali ini nanti kita akan membahas seputar tentang masalah haid dan problematikanya. Yang mana permasalahan haid ini sangat penting, namun sering sekali kurangnya dibahas dan terlupakan. Yaitu bagaimana haid itu, yang mana haid adalah salah satu bagian dari siklus kehidupan wanita yang memiliki banyak makna dan aturan-aturan agama dalam masalah ini. Untuk lebih jelasnya, marilah kita bersama narasumber kita, yaitu Ibu Haja Nishuria, SAG MHI, Penyuluh Agama Islam, KUA Kecamatan Waru, Kabupaten Sidoarjo. Untuk lebih jelasnya, agar kita disayang, mari kita perkenalan dulu. Assalamualaikum Bu Nis. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya ini? Alhamdulillah sehat. Oke, Masa musim ya? Panas. Pergantian panas ke dingin ya. Iya, ada flu di mana-mana. Sehat selalu ya. Iya, yang penting jaga kesehatan ya. Amin. Iya, Bu Nis, terima kasih. Ini Bu Nis, untuk kali ini mungkin dari pemirsa sangat perlu sekali diberikan wawasan tentang seputar haid dan problematikanya. Iya. Nah, mungkin di sini kita harus tahu dulu pengertian dari haid itu apa sih. Iya. Nah, ini mohon Bu Nis jelaskan untuk pemirsa. Terima kasih. Baik, terima kasih sahabat podcast dimanapun berada gitu ya. Memang masalah haid ini masalah yang sangat sebetulnya krusial gitu ya, dan menentukan keabsahan ibadah dari seorang perempuan gitu ya Bu Susi ya. Cuman kadang-kadang sering terlupakan, betul yang Bu Susi bilang, mungkin karena dianggap hal yang sudah Allah biasa gitu ya, sudah hal-hal yang sudah rutinitas, dan itu nggak perlu kita pelajari detail-detail, wong kita sudah mengalaminya aja kok gitu. Padahal ada ilmu-ilmu yang harus kita kuasai, yang sangat urgent untuk menentukan keabsahan ibadah kita gitu. Kalau dari definisi al-haid itu ya, atau haid itu sendiri artinya orang yang sedang haid. Sedangkan haid sendiri itu adalah salah satu proses keluarnya darah min kubulil mar'ah, dari mohon maaf jalan kemaluan seorang perempuan fisihah, pada saat dia kondisinya sehat. Justru pada saat kondisinya sehat. Kalau dia kondisi sakit nanti beda lagi gitu ya. Pada saat kondisi sehat dan pada masanya haid, seperti itu khususnya. Dan ini memang kalau kita bicara ke belakang tentang sejarah, memang ada sebuah keterangan ya tentang sejarahnya haid ini. Sejarah haid itu wakil ada yang mengatakan awal mulanya adalah karena ibunda kita, ibunda Hawa ya, yang kebetulan tergoda dengan rayuan buah huldi saat kemudian memakan buah huldi, padahal itu sudah menjadi peringatan, larangan mutlak untuk tidak diperbolehkan oleh Allah Subhanahu wa taala gitu kan. Sampai akhirnya kemudian karena melanggar itu, kemudian ibunda Hawa bersama Nabi Allah Adam diturunkan dari oleh Allah ke bumi. Dan itu kaget gitu ya, kaget sampai kemudian keluarlah darah. Itu ada cerita yang mengatakan seperti itu. Tapi terlepas dari itu semua, ada sebuah hadis Rasulullah yang mengatakan masalah haid ini di dalam Sahih Bukhari disebutkan hadza sayun kataballahu ala bani Adam. Mau ceritanya kayak apa atau bagaimana, yang pasti haid itu adalah sebuah ketentuan yang sudah ditetapkan oleh Allah bagi setiap anak perempuannya Bani Adam. Nah, gitu. Jadi itu sudah kodrat yang justru mungkin itu sebagai jalan kita
jangan-jangan ini karena kita haid ini Allah menjunjung tinggi harkat dan martabat perempuan karena melalui haid ini gitu. Gitu iya, Bu Susi. betul. Iya, Jadi ini salah satu juga bentuk kasih sayang Allah kepada betul. wanita. Makanya haid itu tujuannya Allah memberi haid itu adalah bukan macam-macam. Cuma Allah kepingin menguji aja seberapa ketaatan seorang hamba itu terhadap apa yang sudah disyariatkan oleh Allah. Karena di dalam haid itu banyak hal yang harus kita ketahui terkait dengan boleh enggaknya, kemudian batasan-batasannya dan sebagainya. Begitu Bu Susi. Iya, betul sekali. Ini mungkin dari pemirsa juga masih banyak tanda tanya. Nah, untuk haid sendiri ini kira-kira di usia berapa ya, Bu Nis, gitu untuk wanita mengalaminya? Kan kita anak kita nanti kita juga biar tahu, terus pemirsa juga biar mengetahui. Kadang kan anak itu ada yang mau terus terang sama ibunya, ada yang dia menutupi. Nah, alangkah baiknya ketika kita jadi ibu, orang tua ya, terutama ibu ini lebih tanggap. Apa sih yang dialami anak saya? Kenapa dia kok menyendiri? Kenapa dia kok diem? Kok apalagi pemula biasanya biasanya dia sama temannya cerita, sama kita ibunya kayak malu. Nah, mungkin bisa Bu Nis sampaikan ke pemirsa di usia berapa dan bagaimana langkah-langkah kita sebagai orang tua ketika anak kita mengalami haid ini. Bisa disampaikan kepada prinsipnya haid itu memang starting awal ya, seseorang perempuan mulai dikenakan taklif atau pembebanan hukum dari sisi syariat hukum Islam begitu. Nah, kita harus tahu kategori kapan mulai dikatakan itu haid, apakah usia sekian ini sudah bisa disebut haid atau apa gitu ya. Memang ada sedikit perbedaan pendapat. Tetapi kalau kita mengacu kepada Syafi'iyah gitu ya, karena kita pengikut Imam Syafi'i, kita ngikut yang mulai perempuan mulai dikatakan dirinya mengeluarkan darah itu adalah darah haid adalah ketika berusia 9 tahun. Karena ini mengacu oleh kejadian yang dialami oleh Sayyidah Aisyah radhiyallahu an. Beliau itu mulai awal mengeluarkan darah haid ketika berusia 9 tahun. Walaupun ada pendapat juga sih dari pendapat Imam Abu Hanifah, kayaknya beliau mengatakan 7 tahun gitu ya. Tapi saya lebih sepakat mengikuti pendapatnya Imam Syafi'i gitu ya. Jadi 9 tahun ketika perempuan sudah mengeluarkan darah itu bisa disebut sebagai darah haid. Kalau dulu-dulu Bu Susi, tidak menutup kemungkinan kalau sekarang kan lebih dewasa dini, hormonalnya lebih cepat berkembang dengan karena latar belakang berbagai faktor terus juga gadget, teknologi dan sebagainya itu lingkungan juga. Kalau dulu zaman-zaman kita mungkin masih usia 14-an, 15-an, tapi sekarang anak-anak kelas 4 SD sudah pada haid. Nah ini akhirnya kok kayaknya match aja gitu dengan keputusan Imam Syafi'i yang pastinya itu risetnya sudah luar biasa. Karena Imam Syafi'i itu tanyanya, setiap perempuan ditanya, kamu haidnya berapa, darahnya kayak gimana, risetnya seperti itu. Sampai kemudian diambil sebuah istimbat hukum. Jadi 9 tahun itu bisa sudah dikatakan perempuan mengeluarkan darah haid, itu bisa dikatakan haid atau orang yang sedang haid gitu. Kalau batas maksimalnya Aisyah orang yang menopause, kalau Imam Syafi'i lebih mengatakan itu sangat bergantung dengan kondisi perempuan masing-masing. Walaupun banyak imam yang mengatakan bisa di usia 52, bisa di usia 60 dan sebagainya. Tapi kalau Imam Syafi'i lebih mengatakan kalau itu sangat tergantung dengan kondisi perempuan masing-masing, dan kayaknya itu kita sepakat karena kondisi hormonal perempuan itu beda-beda ya. Tapi kayaknya rata-rata sih di umur 50-an 50 tahun ke atas. 50 tahun ke atas. Nah, terima kasih tadi juga mungkin ini kadang dari pemirsa atau kita itu atau anak-anak yang dia baru mengenal haid, kan kadang siklusnya berbeda. Jadi mungkin ada dia yang 1 minggu selesai, ada yang sampai 14 hari atau sampai berhari-hari. Nah, mungkin di sini yang perlu pemirsa ketahui karakteristik darah haid itu gimana? Karakteristik darahnya dulu. Karakteristik darahnya itu bagaimana, dan nanti ketika siklusnya ini melebihi dari aturan mungkin 7 hari atau berapa hari. Nah, itu bagaimana? Termasuk apa gitu Bu Nis? Kalau masalah launudam,
warna darah itu juga ada ketentuannya. Iya. Dan pastinya ini hasil ijtihad yang tidak abal-abal. Iya, betul. Seperti yang saya sampaikan tadi, ada risetnya gitu kan, yang dilakukan oleh para imam mujtahid sebelumnya. Jadi ada beberapa warna yang dikategorikan itu masuk ke dalam kategori darah haid. Dan ini nanti bisa menentukan seseorang itu masih kategori darah haid atau bukan, di-matchkan dengan batasan masa haid itu sendiri. Kalau soal warna, itu ada darah haid itu, kategori masuk darah haid itu nomor 1 ada warna darah aswad, hitam gitu ya. Hitam biasanya kalau pemula gitu ya, atau di awal-awal biasanya itu yang keluar adalah berwarna hitam. Ini adalah tergolong darah yang kuat, ya, tergolong darah kuat. Baru kemudian ahmar, merah gitu ya. Merahnya merah hati gitu ya, Kak, ya. Kemudian ada sufroh, ada kuning. Kuning itu juga kategori darah haid. Bahkan ada yang menyebut warna tanah. Warna tanah ini ya, warna yang kayak lumpur. Ini kental. Saya pernah punya pengalaman karena saya pernah melihat sendiri gitu ya. Ada di celananya ditunjukkan itu kok ada keluar begini gitu. Ternyata itu ya darah haid karena ada namanya warna tanah, seperti tanah gitu, kayak lumpur gitu. Itu biasanya itu pemula yang mengalami hal yang demikian. Kalau sudah terbiasa biasanya langsung merah atau mungkin paling tidak awal-awal hitam kemudian. Nah, yang kadang kita tidak pahami warna kidroh. Warna kidroh itu warna bahasanya wong Jawa butek. Butek itu antara kuning sama ya butek gitu ya. Biasanya kuning sama hitam. Ternyata itu masih masuk kategori darah haid. Jadi hati-hati ketika kita mungkin kayaknya nggak keluar gitu ya. Ternyata hanya flek-flek semacam keruh warna keruh saja ya, kan warna kidroh nanti dianggap sudah selesai. Padahal nanti menurut muncul lagi, keluar lagi biasanya gitu. Nah, Aisyah, kidroh itu termasuk darah haid. Biasanya muncul di masa-masa akhir ya, akhir-akhir. Nah, ini kalau orang buru-buru gitu ya, paling wis suci gitu. Padahal itu belum, karena kidroh atau warna keruh itu juga masuk kategori launud damul haid. Warna karakteristik dari darah haid itu sendiri. Maka dari itu seseorang ketika mengatakan melihat sudah kayak nggak keluar atau dikiranya itu hanya sekedar kotor aja. Kalau itu masih dalam masa haid, itu masih tergolong ke dalam darah haid. Sehingga kita perlu membahas juga ya yang tadi. Berarti kita bahas juga berapa hari. Nah, masa haidnya ketika tadi ada yang disampaikan darah kidroh tadi ya. Nah, untuk mengetahui itu kan kadang kita nggak tahu. Oh, sudah kita anggap selesai, kita sholat. Tiba-tiba bahasa Jawa itu buntuti gitu. Bahasa Jawa orang-orang itu bilang. Nah, itu khawatirnya jangan-jangan memang dia sebetulnya belum tuntas tapi dianggap sudah. Kemudian buru-buru, padahal konsekuensi orang haid itu bukan malah tidak boleh loh, bukan malah sekedar nggak boleh aja, tapi haram melakukan ibadah sholat, haram melakukan membaca Al-Quran. Nah, itu kan malah dosa jatuhnya gitu kan. Betul. Kita perlu ketahui masanya gitu ya. Masa itu pasti ada 3 kategori. Masa paling minimalis, masa yang standar dan maksimalis gitu. Itu harus kita ketahui ketiga-tiganya gitu ya, Bu ya. Kalau minimalis kita mengacu ke Syafi'iyah ya. Bagi Syafi'iyah itu paling sedikit adalah sehari semalam. Artinya kita membahasakan dengan bahasa lain berarti 24 jam. 24 jam. Iya, 24 jam. Jadi kadang-kadang seseorang mungkin karena sudah mendekati masa menopause, atau mungkin biasanya habis melahirkan, atau sudah habis masa-masa ininya masa-masa masih belum lancar gitu ya, dia habis lahir di awal biasanya itu masih belum lancar. Maka ketika dia keluar kok nggak keluar lagi gitu kan, mungkin 3 jam kok nggak keluar lagi, maka ditunggu sampai 24 jam. Jadi dihitung kalau sekarang jam 3 sore berarti
4, 5, 6 dan seterusnya sampai besok, 24 jam. sampai besok jam Jadi 3 sore bukan lagi kita hitungannya lihat. nanti jam 3 oh berarti nginep enggak. Jadi hitung 24 jam dari start kamu mengeluarkan darah haid itu. Itu masa minimal. Kalau selama 24 jam dia udah nggak keluar lagi, baru boleh disucikan seperti itu. Kalau kemudian standar rata-ratanya gitu ya. Standar rata-ratanya umumnya itu 6 sampai 7 hari. 6 sampai 7 hari ya. Namun ada yang lewat kan, ada yang sukanya maksudnya kebiasaannya 8 hari dan sebagainya, karena memang masa maksimalnya darah haid itu adalah 15 hari. 15 hari ini termasuk berarti 15 kali 24 jam. Oke, itu tadi untuk mengetahui masa haidnya. Cuma kadang-kadang untuk membedakan sekarang darah haid dengan darah penyakit atau dalam istilahnya biasanya namanya istihadho. Gitu ya. Nah, itu bagaimana itu? Kan kadang banyak yang nggak tahu ketika habis nifas atau mungkin habis haid. Kadang habis nifas itu, kalau saya dulu habis nifas itu langsung haid, langsung ya, jadi ini menghitung masa antara darah haid dengan darah istihadha ini bagaimana? Yang pasti ketika kita sudah mengetahui, sebetulnya kalau kita secara rinci itu kita harus punya pengetahuan, pengalaman tentang diri sendiri kita gitu ya. Ada yang mengatakan kebiasaannya misalkan selalu aja 8 hari gitu ya. Tiba-tiba kok itu sampai 10 hari. Ada yang mengatakan di atas itu berarti sudah darah haid. Tapi saya lebih kepada seseorang kalau masih dalam kurun waktu yang tadi sebelum sampai ke maksimal itu masih darah haid. Jadi kalau sudah 15 hari kali 24 jam kok masih keluar aja, berarti itu tergolong darahnya adalah darah istihadha. Kalau darah istihadha berarti dia tetap berkewajiban melakukan ibadah sholat, berarti masih boleh untuk membaca Al-Quran dan sebagainya, karena pada dasarnya dia bukan darah haid yang harus dilarang gitu. Ada beberapa hal yang dilarang begitu. Mungkin ini pemirsa juga ingin tahu, Bu Nis, bagaimana sih caranya kita mendeteksi diri kita sendiri sudah suci begitu. Kan biasanya kita itu belum gitu. Iya, aku udah suci apa belum ya. Nah, itu biasanya dengan apa gitu. Kan kadang kita juga kok tiba-tiba di jalanan dalam seperti itu. Nah, mungkin ini ada tips khusus. Riwayat dari Aisyah radhiyallahu an, beliau pernah menyampaikan terkait dengan warna kidroh tadi. Itu beliau menyampaikan kalau warna haid itu kita sudah lihat di kapas, sudah seputih kapas, seputih warna kapas itu, taruhlah seperti lighting ini ya, putih banget ya. Maka kalau kapasnya sudah seperti kapas asli, nggak ada keruhnya, nggak ada apanya sama sekali, maka itulah sudah suci, berarti sudah suci. Makanya kita jangan ceroboh. Kadang-kadang kita mungkin nggak ada pembalut atau mungkin di celana nggak keluar sih, ternyata dilihat menggunakan cotton on kapas masih ada fleknya, mungkin kecoklatan atau apalagi coklat, kidroh aja, keruh aja masih kategori haid kalau masih dalam masa 15 kali 24 jam tadi ya, itu masih tergolong haid. Tapi kalau sudah dilihat kok seputih kapas gitu, berarti putih kapasnya sudah seperti kalau kita mengeluarkan di awal itu nggak ada nota apapun ya, maka berarti itu sudah kita harus segera melaksanakan suci, mandi besar, kemudian kita kembali menjalankan ritual ibadah sehari-hari. Iya, terima kasih. Ini Bu Nis, mungkin ini yang perlu juga pemirsa tahu ya. Larangan-larangan apa sih yang tidak boleh ketika kita dalam kondisi haid? Baik, terkait dengan larangan, ini kita jadi ingat Bu Susi, bahwasanya di dalam Al-Quran terkait haid itu jelas-jelas menyebutkan ya, Al-Baqarah 222. Di situ Allah menyampaikan, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim, wa yas'alunaka 'anil mahid, qul huwa adzan fa'tazilun nisaa fil mahidi wala taqrabuhunna hatta yadhurna, seperti itu. Itu asbabul nuzul dari ayat tersebut. Itu ceritanya dulu pada saat
pada saat zamannya kaum Yahudi, perempuan itu kalau haid susah, Bu. Dikucilkan ya. Iya, dikucilkan, nggak Dianggap dikasih tabu, makan, iya, nggak dianggap dikasih tabu. minum, nggak boleh masuk rumah, Iya. taruh duluan. Iya, itu zaman Apa-apaan jahiliyah. ini? Ya. Kan ini perempuan manusia Iya, loh. betul. Makanya Islam datang itu betul-betul mengangkat derajat kaum perempuan dengan Ya, Allah menurunkan alhamdulillah. ayat wa yas'alunaka 'anil mahid. Kalau kamu Muhammad ditanya tentang haid, orang yang perempuannya haid, maka qul wa'adzan, haid itu kotor. Fa'tazilun nisaa fil mahidi. Maka jauhilah perempuan itu. Al-mahidi ini diartikan sebagai tempat haidnya saja. Iya. Artinya tempat di mana mengeluarkan haid itu. Iya. Kemudian disuruh hatta yadhurna fa idza tatahharna fa'tuhunna min haitsu amarakumullah. Kalau sudah selesai barulah kemudian bersuci. Artinya enggak perlu dan enggak usah perempuan dikucilkan. Iya, enggak boleh bahkan. Apakah gitu kan? itu bisa dimaksudkan dalam arti dilarang hubungan suami istri? Iya, jadi mungkin di zaman kaum Yahudi dulu saking begitunya ya dianggap perempuan kalau haid itu kotor, perempuan kalau haid itu najis dan sebagainya, sampai segitunya punishment yang diterima seorang perempuan ketika dia mengeluarkan darah haid. Padahal darah haid itu adalah wujud kebesaran Allah. Orang kalau enggak haid reproduksinya enggak jalan, enggak bisa punya anak, enggak bisa dan sebagainya. Harusnya malah disyukuri, enggak malah diasingkan begitu kan. Makanya kemudian Allah menyampaikan jauhilah perempuan ketika haid. Menjauhinya ini hanya pada saat iktizal namanya. Jadi larangannya termasuk nanti sebelum saya sampaikan yang lain, nomor 1 ini tentang iktizal, menjauhi seorang perempuan, tapi dalam arti apa? Ya nggak boleh deket-deket, dalam arti tidak boleh berhubungan suami istri ketika haid. Jadi makna iktizal, menjauhi ini adalah tidak boleh melakukan hubungan suami istri. Dan ini sendiri ada 2 pendapat besar gitu ya. Yang Imam Abu Hanifah mewakili ahli Ra'yun, orangnya itu sangat, Imam Abu Hanifah itu orangnya sangat rasionalis. Ya. Dengan Imam Syafi'i. Kalau menurut Imam Hanafi, menjauhinya itu adalah sebatas baina surah warubah. Kemudian di atas izar. Jadi boleh kamu ngapain aja, pokoknya jangan di areal itu. Di area itu. Baina surah warubah. Itu kalau menurut Imam Abu Hanifah. Tapi kalau menurut Imam Syafi'i yang biasanya sebetulnya beliau itu cenderung sangat-sangat nakli gitu ya, berdasarkan Al-Quran, berdasarkan hadis. Tapi beliau lebih dalam hal ini lebih rasionalis gitu. Beliau menyampaikan pendapatnya isna'u kulla syai' illan nikah. Kamu ngapain aja boleh, yang penting bukan hubungan seksual pada tempatnya. Artinya hanya di tempat di mana darah itu dikeluarkan, itu aja. Kalau yang lain-lain memang boleh gitu kan. Jadi iktizal di sini jangan disalahartikan sampai dibuang, sampai dijauh dan sebagainya. Mau ngapa-ngapain itu boleh-boleh aja. Yang penting mau diudam tempat keluarnya darah itu tidak boleh kita melakukan. Misalnya dalam hal ini adalah berhubungan suami istri. Kemudian tidak boleh sholat, juga berpuasa. Jadi di saat perempuan sedang haid itu justru kunna fanu'maru biqada'i shaum wa la nu'maru biqada'i shalah. Kalau puasa Ramadan kita diharuskan untuk mengqadha, tapi untuk sholat tidak. Tapi dua-duanya memang dilarang untuk kita jalankan. Jadi sholat atau puasa Ramadan dalam hal ini, apalagi puasa sunnah pastinya ya, itu tidak diperbolehkan. Kalau sholat cuma tidak ada kewajiban untuk kita mengganti. Kenapa nggak ada kewajiban mengganti? Karena itu tiap hari kita lakukan. Sementara kalau puasa wajib. Jadi kita harus kodok gitu ya. Makanya ribetnya kadang perempuan di situ ya. Betul. Pernah nifas kemudian. Makanya sampai kemudian ada dalam hadis Rasulullah itu disampaikan fadzalikun min nuksonin min min diniha. Jadi perempuan kadang-kadang berkurang dari separuh agamanya karena seperti itu tadi, tidak bisa memanage gitu. Ketika dia off karena haid nifas nggak ngapa-ngapain, padahal masih banyak amalan-amalan lain yang bisa kita lakukan. Jadi saya lanjutkan dulu tentang larangannya ya. Jadi ada puasa, kemudian sholat, kemudian membaca Al-Quran, menyentuh mushaf, itu nggak boleh semuanya. Kemudian kalau kita sedang berhaji, tawaf, tawaf yang apapun itu ya, tawaf ifadah,
tawaf yang fardu rukun haji itu tidak bisa kita kerjakan. Makanya kadang-kadang perempuan kadang-kadang agak dibikin baper dengan kondisi itu ya. Kadang-kadang ketika melaksanakan ibadah haji mungkin maunya nggak haid dulu, tapi kan Allah ada sayun kata bahwa ala bani Adam tadi nggak bisa kita hindari, kemudian ternyata haid di sana, maka harus bersabar menunggu sampai waktu dia diperbolehkan melaksanakan tawaf itu sendiri. Gitu. Subhanallah, luar biasa ya pemirsa ya. Kalau kita membahas tentang masalah haid ini bisa-bisa waktu kita habis karena masih banyak sebenarnya ini Bunis banyak sekali hal-hal yang ada di pikiran kami waktu dari pemirsa ini belum tuntas. Namun apa kata karena waktu juga ya mungkin yang membatasi kita. Mungkin terakhir mungkin bisa disampaikan oleh Bunis tentang hikmah. Iya, tentang hikmah dari seorang perempuan. Iya, dengan hikmah orang perempuan diberikan pastinya oleh ada segala sesuatu hal khususnya terkait dengan tadi ya larangan iktizal. Kalau kalau misalkan larangan puasa, sholat itu mungkin sangat pribadional banget ya terkait dengan perempuan banget. Tapi kalau larangan iktizal tadi, larangan berhubungan suami istri itu kan ada terkait dengan pihak lain dalam hal ini suami gitu ya. Itu memang makanya Allah memberi syariat yang namanya haid ini untuk menguji ketaatan seorang perempuan, apakah dia mau patuh dengan ajaran agamanya atau justru dia mengabaikannya gitu. Dan pastinya segala sesuatunya itu ada hikmah tasyri', ada hikmah pensyariatan, nggak boleh kenapa gitu kan. Nah, khusus untuk berhubungan suami istri nggak boleh itu dari sisi medis saja sudah pasti ya. Ketika perempuan mengeluarkan darah haid itu kan sel telurnya lumpuh karena tidak ada pembuahan gitu ya. Nah, di situ kondisi perempuan kan kita bisa rasakan sendiri ya. Gimana rasanya ya, kadang-kadang secara psikologis kita suka marah-marah gitu kan. Atau mungkin karena kondisi itu kita jadi merasa badan nggak nyaman dan sebagainya. Makanya kalau kemudian tidak dilarang hal tersebut itu sangat memberatkan buat perempuan. Dan di sisi lain ada penjelasan di hikmah tasyri' wa falsafah itu dijelaskan di situ bahwasanya termasuk hikmah diantaranya ketika seorang perempuan pada saat sedang haid kemudian melakukan hubungan suami istri disengaja gitu, kecuali kalau nggak disengaja rufi'al qalamu an salasin itu ya, kalau tidak disengaja karena dia tidak tahu bagaimana lagi. Tapi kalau dia sengaja pada saat kondisi itu, maka anaknya nanti kalau kemudian punya anak itu sakitnya sakit lepra, ada yang mengatakan sakit lepra. Belum lagi dengan kondisi hormonal kita, masa pada saat kita harus alat-alat reproduksi kita mengeluarkan itu, kemudian ketika terjadi pertemuan antara sperma dan itu kan sungguh tidak nyaman sekali. Jadi semuanya itu Allah memiliki hikmah. Mungkin perempuan dikasih jeda untuk istirahat sebentar, nanti Allah akan kasih lagi kesempatan ketika kita sudah selesai dan melakukan bersuci gitu ya, sesuai dengan syariat yang sudah dijelaskan. Oke, terima kasih sekali Bunis waktunya, karena ini juga waktu pemirsa. Untuk itu bisa kita akhiri yang intinya bahwasannya agama Islam ini memahami bahwa menstruasi ini adalah dapat mempengaruhi kondisi fisik bagi wanita juga, tapi juga dengan adanya haid ini adalah menguji ketaatan seorang wanita, yang mana ini juga merupakan bentuk kasih sayang Allah ya, yang mana kondisi ini harus disyukuri tentang wanita ini ya. Anugerah orang bisa haid itu anugerah indah yang kita nikmati dan syukuri. Oke, betul Bunis ya. Oke, pemirsa yang berbahagia, bersama-sama nanti kita pamit ya Bunisnya. Terima kasih sekali atas segala penjelasannya. Mungkin bisa kita bahas lagi di next time ya, di lain waktu mungkin ada kesempatan. Semoga apa yang disampaikan punya ini sini tadi dapat membawa manfaat untuk kita semuanya. Di sini saya sebagai host yaitu penyuluh agama Islam dari KUA Kecamatan Sukodono, Susi Faiza,
dan Bu Saya Nis Surya Surya. SAGMH dari Heeh. penyuluh KUA Kecamatan Waru. Mohon diri, sampai jumpa. Jangan lupa subscribe, like, comment, and share and channel share. YouTube Ipari Sidoarjo. Wassalamualaikum Wassalamualaikum warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh.